بالهدى لا تنساني بالشفاعة يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. Tahibati rahmatullah adada ma fi hamdillah salatu wassalamu ala imaini kitabullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Rabbi, semoga beliau disehatkan oleh Allah SWT, diberkahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, diberi umur panjang dan membimbing kita sampai tuntas semuanya. Dan saya hormati kepada para alim ulama asyafir yang hadir di tempat ini, khususan buat kaum bebas yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, dan kepada aparat pemerintahan kampung desa Bengras yang saya hormati. Alhamdulillah, puji kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini berkah kita dapat berkumpul bersama membaca maulid dalam acara walimatul arsy ya, walimatul nikah. Besok walimatul nikah, suatu keberkahan ketika kita akan mengadakan suatu pernikahan anak kita, dibacakan kitab maulid ya, itu keberkahan yang paling tinggi. Karena apa? Karena satu, kitab maulid itu ya banyak sebenarnya. Kalau di kita biasanya di kampung dibacakan manakib, mengambil keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, maupun manakibnya itu manakib yang bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Arabnya, manakib perjalanan kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau malam ini kita baca manakib Rasulullah, kitab maulid namanya, maulid bukan manakib. Untuk aulia dan ulamanya Allah itu manakib, biografi bahasa sekarang. Tapi untuk Rasulullah suatu khususan kita biasa mengatakan maulid ya, hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad. Adapun kitabnya ya tergantung dipakai di suatu tempat tersebut. Ada yang berjanji, ada yang atibah, ada yang dalil khairat, ada yang qasidah burda, ada syaraful anam ya, ada maulid syimtudurar atau ihya ulami. Kitab maulid banyak. Ada berapa ijazahnya kita maulid ya, baru ijazah satu nyalahin ijazah yang lain ya. Jangan baru ngaji kitab takrib doang kepatul muin ke anak udah nyalahin, sama saja dengan begitu ya, sama saja dengan begitu. Kitab maulid itu banyak, kitab nahu sorob itu banyak nahu sorob, nahu dari amil ke jurumiyah, ke imriti, ke mulhad, ke alpiyah. Ketika kita ngaji alpiyah jangan menyalahkan ngaji yang ngaji jurumiyah, sama aja membahas tentang kitab nahu, ilmu alat. Kalau kita di satu tempat ngaji masalah fikih, ngajinya kitab takrib, yang di kitab tempat lain kita Riyadhul Badiyah, sama aja tentang fikih. Ya begitu juga dengan maulud. Di sini biasanya berjanji rakbi atau sikah. Ya, di saya juga sama berjanji rakbi sikah. Daerah Bogor kebanyakan ada yang atibah, Kuningan atibah, Pandeglang juga ada yang atibah. Sama kita maulid.
cuman beda sahibul mu'alifnya doang, beda sahibul mu'alif di magomnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertemuannya dengan Nabi juga beda ya. Bahkan Maulid Atiba ketika beliau ingin dalam akhir-akhir umurnya, beliau berwasiat kepada murid-muridnya, padahal Atiba duluan daripada Simtudullah. Beliau berwasiat pada murid-muridnya. Atiba ketika masyhur ya, beliau berwasiat kepada muridnya bahwa saya ketika meninggal ingin mayat saya diiringi dengan pembacaan kitab Maulid, suatu keberkahan yang luar biasa. Jadi buka wawasan, buka ketika kita belajar apapun itu, jangan dulu mencela ya. Karena apa? Ya kita ini siapa, makom kita udah sampai di mana ketika mencela orang-orang yang membaca kitab Maulid. Yang ngarang kita Maulid aulia rata-rata ulama besar. Kita siapa ya? Ustadz juga kita mah bukan, kiai juga bukan ya. Beliau tuh Masya Allah udah jadi kekasih Allah, udah jadi ulama Allah. Nantinya berbaliknya ke pribadi kita ya. Kita mah baru paham alif b t c doang, baru paham alif, dia mah akhirnya udah gagah lah seperti itu. Kita mah baru kaji kitab Safinatun Najah. Kalau beliau mah udah ikna tarseh, udah ke atas. Seperti itu, kita mau belajar alif B, tapi beliau udah, Masya Allah, tahfidz. Seperti itulah makom kita. Kalau dibandingkan beliau yang mu'alif kitab Maulid. Dan suatu keberkahan ketika di tempat akan diadakan walimah tun nikah, dibacakan kitab Maulid, Masya Allah, atau dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, satu keberkahan. Kita ngambil berkahnya ya. Ketika kita baca manaqib juga ngambil berkahnya. Sama bedanya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kutubnya para aulia ya, kutubnya para ulama. Kalau Rasulullah kutubnya para nabi, kutubnya para rasul, kutubnya para aulia dan ulama. Beliau jenderal di atas jenderal, seperti itulah ya. Dan saya berpesan ketika ini biasanya dalam asal akhir nikah, kebiasaan di kita kebanyakan nih, ketika anak sudah dinikahkan, kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang orang tua terhadap anak, ketika dia telah menikahkan anaknya, kewajibannya sudah hilang ya. Yang wajib mendidik anaknya tersebut adalah suaminya ya. Yang wajib mendidik antara urusan surga neraka seorang perempuan ketika telah menikah dengan seorang suami, itu yang haknya adalah suaminya ya. Orang tua sebagai orang tua, kita hanya dapat mengarahkan ya, mengarahkan atau mepelingi doang ke anak. Tidak harus investigasi anaknya harus begini, harus begini, gak usah. Kenapa? Takutnya anak kita kebablasan, gak ada ukuran, agamanya kurang, kebablasan, yang ada bukannya benar tapi nerakalah yang didapat. Itu intinya. Kebanyakan zaman sekarang ya, investigasi seorang orang tua terhadap itu berlebihan. Padahal hak dunia akhiratnya, surga nerakanya seorang istri ada di tangan suami, lebih berat ya. Siapapun itu ya, ketika seorang ayah menikahkan anaknya, kewajiban beliau untuk mendidik sudah beres. Itu hak tanggung jawab nanti prerogatif untuk seorang suami dunia dan akhiratnya. Makanya kenapa seorang suami berat tanggung jawabnya ya. Karena dunia akhiratnya ditanggung oleh suami. Ketika seorang istri salah sedikit, yang disalahkan suaminya di akhirat mah bukan istrinya. Kenapa? Kenapa nggak dididik ke istrinya? Karena kewajiban mendidik seorang suami, Masya Allah, ya udah menafkah,
udah mah dunia akhiratnya seorang suami itu masya Allah berat banget. Jadi apapun yang terjadi ketika seorang anak ketika menikah, doakan beliau supaya hidupnya bahagia. Jangan investigasi apapun itu, jangan harus begini, jangan harus begitu ya. Doakan anak kita supaya anak kita sukses gitu. Sebagai orang tua itu harusnya jangan. Jadi janganlah ketika seorang anak sudah menikah dengan orang lain kita ikut campur dalam rumah tangganya. Karena apa? Hak prerogatif suaminya, surga nerakanya ada di bawah kaki suaminya. Itu pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang sekata yang salah, mohon saya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah awal bila ibtida akhiru bila imtihan. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Rasulullah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli sakamin wada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama'. Amma ba'du ayuha syahadatina a'dhalan azadul fadla Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita terus, memperhatikan kita terus sebagai hamba, dan mudah-mudahan ini tempat besok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahannya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadirnya pada hari malam ini sampai besok juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperhatikan khusus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Roji juga diberkahi, diselamatkan agama dunia maupun akhirat, juga diberikan keturunan soleh wasolehah, keturunan yang kita berlindung daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung dari segala pembicaraan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung daripada waktu-waktu usia yang sia-sia. Kita berlindung dari doa-doa, amal-amal ibadah yang Allah gak terima. Kita juga berlindung dari segala perbuatan sholat yang tidak khusyuk. Kita juga berlindung daripada semua perbuatan-perbuatan kecil maupun besar, terlihat atau tidak terlihat, daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berlindung daripada pikiran hati yang selalu tidak menyambung kepada Allah, selalu tidak mengingat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semakin hari, semakin tahun, semakin umur, kita bisa khusyuk di dalam kita punya ibadah. Kita ngerti siapa kita punya Tuhan, kita paham siapa kita punya Nabi, juga kita mampu tahu suluk siapa kita punya guru untuk menyambung kepada Nabi Muhammad, untuk membuka ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendoakan orang-orang tua kita yang melahirkan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi. Juga kita perkumpulan yang kecil ini kita bisa berjumpa, diizinkan oleh wajah yang mulia, wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berlindung dari segala ilmu-ilmu yang tak manfaat, yang membuat kita tertutup hijab di sisi Allah. Kita berlindung
daripada harta-harta yang membuat kita sombong, harta-harta yang membuat kita tertutup untuk Allah, tertutup untuk bisa merindukan, untuk mampu punya niat, punya semangat, punya rindu, punya tarikan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semoga kita semua yang pada hadir pada malam hari ini, puasa kita besok, puasa yang sangat bernilai. Dalam hitungan hari kita udah nyampe bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan di Ramadan ini semua amal-amal yang diharapkan oleh Allah, semua perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita mampu menjalaninya, kita mampu mencintai Al-Quran, kita mampu cinta, senang sama kita punya sholat, kita juga mampu senang apa-apa puasa-puasa yang kita jalani, bukan suatu beban tapi suatu kegembiraan untuk meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil anbiya وبارك عليه وعلى
kesenangan yang membuat kita lupa kepada Allah. Juga kita berlindung dari kesusahan, kesedihan, kesengsaraan yang membuat kita kufur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang Engkau inginkan. Ya Allah, ya Allah, jadikan semua apa-apa perbuatan kami yang Engkau inginkan ya Allah. Jauhkan dari segala murka-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala apa-apa yang Engkau benci ya Allah. Tanamkan hati kami kekhususan, kekusuhan, juga kenikmatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kelalaian-kelalaian apa-apa di kehidupan kami ya Allah. Umur kami singkat, kami sadari itu ya Allah. Umur kami singkat, kami sadari itu ya Allah. Semua ini fana, semua ini penuh dengan kesemuan dengan kenikmatannya. Sungguh kenikmatan hakiki hanya untukmu ya Allah, hanya darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Abdul Digri fa'alam annahu sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. Syaitan Akadim al-ihsan
لك علينا الإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح القبول وآمين كل شر مأمول لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الوالد الحبيب محمد بن أحمد بن عبد القادر الأشقر سيد الليلة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat untuk pengajian malam minggu depan yaitu di Majlis Saum Kearifan Kawasan Ujung Menara. Kajian yang ditunggu. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantong belum? Sodako suaranya. Serangannya. Piringnya. Piring tidak ada. Piring. Saya mencuk diri saya sudah